ya buat teman-teman yang sudah di Taiwan yang udah mau mendekati habis kontrak ini ya kalau bisa ya simpan ya kalau yang memang baru yang mau berangkat ke Taiwan itu mental itu harus disiapin lah, mental terus bahasa ya, terus informasi budaya Taiwan kayak gimana itu. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tiduran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada masalah apapun. Alhamdulillah. Yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan yang masih ada di PT, saya doakan mudah-mudahan prosesnya selalu dilancarkan. Intinya memang kalau lagi di PT itu pasti banyaknya pemikiran-pemikiran, aku tuh dapat job atau tidak, aku tuh bisa terbang atau tidak, ataupun mungkin aku nyari pabrik yang bagus tuh bagaimana ataupun apa. Yang penting kuncinya yakin. Betul tidak Mas Sugiarto? Betul. Keyakinan diri kita, mantapkan diri kita. Kalau memang itu diperlukan, mintalah doa restu dari orang tua ibu kita. Wajib. Betul tidak Mas? Wajib. Nah, setelah doa dari orang tua kita, insya Allah semua akan dijabahkan. Betul tidak Mas? Sedikit berbagi di video yang awal tadi, Mas Sugiarto informasinya di pabriknya kan tidak bisa memperpanjang dan beliau ini dalam proses ibaratnya nyari pabrik yang lain. Betul nggak Mas? Betul. Nah, caranya nyari pabrik yang lain untuk pindahan itu bagaimana? Biayanya berapa? Kita langsung bertanya-tanya nih dengan Mas Sugiarto-nya langsung. Gimana Mas? Untuk prosesnya sampean kemarin udah berjalan atau belum ini yang nyari pabrik pindahan ini? Masih dalam tahap pencarian lah. Tapi sudah ada titik yang akan dituju, udah katakanlah udah bisa diambil nih. Diterima gitu maksudnya? Belum masih gambaran, cuman belum di ACC aja. Oh, belum di ACC karena di pabrik yang satu ini kan belum lepas kontrak ya, belum habis. Bulan berapa sih Mas? Bulan 10. Bulan 10. Berarti sampai nanti kira-kira di awal bulan pertengahan bulan 9 lah ya. Nah, mungkin Saman punya dikit Mas pembekalan buat teman-teman untuk nyari pabriknya bagaimana, biayanya itu bagaimana, terus untuk ceklok, udah ceklok Saman kemarin itu? Belum. Oh, belum ceklok Saman. Berarti belum tahu pabrik yang akan dituju. Belum sama sekali Mas. Belum. Saman yakin nggak di pabrik itu Saman akan diterima? Ya harus yakin lah. Harus yakin. Seandainya nih Mas, sebelum tak kupas lagi, seandainya pabrik itu tidak bisa menerima sampean karena waktu hanya tinggal 2 bulan lagi, apa ini langkah sampean Mas? Ya sebelum habis kontrak? Ya sebelum habis kontrak, kalau belum dapat job ya, kalau masih bisa nyari job ya usaha lah. Dari pihak agensi ada penawaran nggak Mas untuk ya kalau dari agensi belum ngasih informasi sih ada job apa enggaknya gitu. Ada komunikasi nggak dengan agensinya? Ada, tetap ada lah. Ada. Tapi dari agensi belum ada. Kalau sama pindah ke sana atau ke sini itu belum ada. Cuman beliau menyarankan sama nyari sendiri aja gitu. Nanti mau dibantu seperti itu. Terus informasi yang sama dapat kemarin di pabrik yang akan dituju ini, intinya gini Mas, ini juga mungkin bermanfaat buat teman-teman yang masih ada di Taiwan juga. Untuk nyari jobnya itu sama bagaimana, terus biayanya, itu pakai biaya atau tidak gitu Mas? Pakai lah, terpakai lah. Pakai. Di nominal berapa Mas kalau untuk nyari job yang baru seperti Saman? Kalau di nominal mungkin beda-beda Mas ya, tergantung dari mungkin agensi sananya lah. Ya mungkin ada yang 40, ada yang 50, pokoknya beda-beda kalau nominal. Ataupun mungkin lihat pabriknya bagus atau tidak seperti itu ya. Jadi untuk bayarnya berapa itu nggak jadi patokan Mas ya, berapanya. Mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Jadinya mungkin beda agensi lah seperti itu. Tapi Saman punya keyakinan kalau Saman bisa pindah ya Mas ya. Ini hanya mengingatkan buat teman-teman kita. Nek seandainya tiba-tiba nggak dapat pabrik terus dipulangkan ke Indonesia, siap atau tidak Mas? Ya siap nggak siap harus siap. Kalau memang harus pulang, kalau emang udah sampai tanggalnya nggak dapat job ya pulang lah.
pulang. pulang. Nggak berani ngambil keputusan yang lain ya Mas ya. Nggak berani. Jangan, lebih baik pulang. Karena kita juga kan udah koordinasi sama orang tua, kalau emang di sana masih bisa ya cari dulu, kalau nggak ada ya pulang nggak apa-apa kan gitu. Berarti kan udah ada persetujuan iya. dari orang tua lah ya intinya seperti itu. Tambahkan dikit Mas, mungkin buat teman-teman yang senasib nih seperti sampean mau finish tapi kok nggak bisa nambah kontrak, monggo gimana? Oke ya, buat teman-teman yang sudah di Taiwan, yang udah mau mendekati habis kontrak ini ya, kalau bisa ya simpan keuangan itu di manage lah, maksudnya jangan terlalu boros ya. Karena kita itu nggak tahu lah, intinya itu pabrik kita itu mau sampai kapan ibaratnya bagus terus. Jadi ya pokoknya simpan duit lah. Antisipasi biar tidak bingung lah nantinya ketika mungkin pabrik sudah tidak berjalan lagi ataupun mungkin tidak bisa nambah kontrak lagi kan seperti itu. Terus apalagi? Sabar ya, harus sabar. Terus yang buat teman-teman mungkin yang ingin berangkat ke Taiwan, saran-saran dari sampean untuk nyari pabrik yang mungkin dibilang jos atau banyak lemburan itu bagaimana caranya, monggo? Nah, kalau yang masih di Indonesia masih di PT masih mau daftar ya, cari informasi sebanyak-banyaknya yang ada di Taiwan lah. Kalau punya teman ya tanyain temennya yang udah ada di sini. Ya intinya perbanyak informasi lah, pabrik Taiwan itu kayak gimana lah. Sabar, nyari informasi yang akurat dulu lah Mas ya. Kalau pabrik ini bagus mungkin bisa dilanjutkan untuk prosesnya kan seperti itu. Karena Saman sekarang tahu enggak Mas, biaya untuk berangkat ke Taiwan itu sekarang di nominal berapa? Ya kalau dari yang dengar-dengar sih mungkin sekitar 80-70-an lah. Itu belum pastilah, nggak tahu, mungkin lebih kurangnya ya segitulah. Segitu. Nah menurut sampean kalau di nominal angka segitu karena mungkin banyaknya pabrik yang tidak ada lembur, untuk balik modalnya itu Mas, kita kulas itu di situ gitu. Perlu berapa bulan atau berapa tahun coba? Nah kalau keadaannya seperti sekarang mamanya. Kalau pabriknya yang nggak ada lemburannya ya 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Satu tahun kontrak mungkin baru bisa habis modal. Itu kalau ibaratnya anaknya ya nggak terlalu boros lah. Kalau nggak terlalu boros mungkin ya bisa 1 tahun lebih lah mungkin lah. Tapi kalau yang ibaratnya suka keluar mungkin main yang aneh-aneh ya 1 tahun kontrak mungkin ya belum bisa balik modal. Tapi kembali lagi juga tergantung dengan masing-masing ya Mas, orangnya seperti itu. Jadi nggak menjadi patokan juga karena ya itu tadi, beda pabrik beda gajian, beda orang beda pemikiran, beda kebutuhannya atau beda yang dikeluarkan kan seperti itu. Nah sedikit lagi, jadi gini Mas, kalau menurut sampean buat Mas TKI Junior enaknya berangkat tahun ini atau tahun kapan atau tahun depan gitu Mas? Ya kalau TKI Junior kalau memang di sini udah dapat job yang emang positif, ibaratnya udah pasti, memang udah pastilah bagus. Ya kalau bisa sekarang ya sekarang, kalau emang belum positif dapat pabrik ya tunggu tahun ke depannya lah, sambil nunggu keadaan Taiwan itu normal lagi lah. Gitu. Kalau karena kalau keburu-buru juga nanti takut jadi penyesalan lah. Mending sabar lah kalau emang yang belum dapat job lah. Terus gini Mas, loh aku tuh udah pengen ke Taiwan loh Mas, karena di Indonesia aku nyari pekerjaan itu susah kan, banyak tetangga-tetanggaku semua pada pergi ke Taiwan. Itu kalau menurut Saman bagaimana? Ya kita kalau emang mau kerja ke Taiwan itu ya tergantung niat kita itu ke sana itu mau karena tergiur sama omongan teman-teman, emang kita niat mau nyari uang lah. Ya kalau emang kita kesini itu mau niat nyari uang ya mending sabar lah, lihat keadaan Taiwan itu benar-benar pulih lah. Gitu. Jadi ibaratnya jangan tergiur atau omongan tetangga yang ngiming-ngiming lah ya Mas ya. Jadi ngelihat dulu di sini atau nyari informasi dulu dari YouTube atau mungkin dari Facebook kalau atau bisa ya sering-sering tonton channelnya Mas Trans SB7 lah kalau buat khusus TKI Junior ini loh. Karena di sini itu Mas Trans SB7 itu sangat membantu buat informasi yang ada di sini itu loh. Oh, nggih, matur suwun Mas. Intinya ya Mas Trans itu juga semampunya untuk
memberikan informasi ya Mas ya, Iya, semampunya, tapi kalau tidak mampu ya mau gimana lagi kan, Iya. seperti itu gitu. Jadi buat teman-temanku mungkin Mas Trans SBD juga sedikit sharing ya Mas ya. Iya, siap. Kalau mungkin Mas Trans SBD ditanya, Mas, enaknya saya berangkat kapan? Yo nek sudah nekat, sudah tekad bulat, keinginannya sudah yakin, ya silahkan. Iya, Betul enggak? betul. Kita tidak bisa melarang, kita Melarang. juga tidak bisa Betul, ya itu betul. pribadinya masing-masing. Kalau udah punya ketekatan untuk berangkat ke Taiwan, karena apa? Nasib, rezeki itu juga beda-beda. Kan seperti itu. Ya silakan kalau sudah nekat umpamanya pengen berangkat ataupun mungkin punya saudara di sini, teman di sini, intinya minta solusi dulu, ditelepon dulu kalau memang bisa membantu atau melihat pabriknya bagus atau tidak ya silahkan kan seperti itu. Betul. Kalau mau berpikir dulu karena mungkin Mas Sugiarto tadi salah satunya juga mengatakan kalau sekarang di modal angka 70 sampai 80 umpamanya itu masih ada potongan ya itu sangat berat sekali kalau pabriknya nggak ada lembur. Tapi kalau pabriknya ada lembur ya kasarnya ngomong 1 tahun itu pun kalau orangnya nggak pinter-pinter menggenggam uang juga ya nggak tahu juga ya Mas ya, karena kembali lagi ke pribadinya masing-masing seperti itu. Apalagi Mas Sugiarto mental, bahasa ataupun mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan buat teman-teman kita, monggo. Ya kalau yang memang baru yang mau berangkat ke Taiwan itu mental itu harus disiapin lah, mental terus bahasa ya, terus informasi budaya Taiwan kayak gimana itu lah. Terus sama banyak belajar lah. Banyak belajar bahasa, maksudnya gitu. Iya. Memang iya Mas, bahasa itu juga sangat penting, sangat mendukung karena kalau kita mengandalkan dari teman itu belum tentu satu harinya per hari-harinya kita itu selalu sama teman kan seperti Iya, itu karena betul. kita kerjakan masing-masing, betul enggak? Betul. Seperti sama dulu paling hau tok gitu. Seperti itu betul enggak Mas ya? Betul. Jadi bahasa itu juga penting, mental itu juga penting. Di videonya Mas Trans selalu menyarankan sembari proses sambil belajar bahasa. Betul enggak? Betul. Jangan dibuang waktumu hanya karena mungkin main game atau apa, tapi setelah nyampe sini bahasa enggak tahu malah nanti bingung sendiri atau pusing sendiri. Cukup? Atau apalagi yang bisa ditambahkan? Salam-salam buat konco-konco, Mas Edi, Mas Ali, Mas siapa teman-teman yang satu angkatan dengan sampean, monggo. Pakai Mas angkatan. Intinya ya wis sing apa yang lagi apa masih berjuang itu aja. Yang masih berjuang, yang masih di Taiwan ya tetap semangat lah. Semangat. Dalam kondisi Taiwan yang sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan juga masih dalam keadaan baik-baik Ya, saja ya Mas ya. Yang penting masih diberi kesehatan. Amin. Cukup? Oke Lor, mungkin obrolannya saja dulu. Kurang lebihnya siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat yang masih dari PT ataupun yang ingin berangkat ke Taiwan. Mas Sugiarto, terima kasih banyak informasinya. Saman hati-hati, tetap semangat. Mudah-mudahan cepat bisa pindah pabrik. Amin. Sukses selalu buat Saman. Oke Lor, obrolannya kita saja dulu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya Mas.